Pada tanggal 4 April 2023 kemarin, perusahaan otobus asal Malang yaitu Gunung Harta Transport Solution secara resmi menambah 5 unit armada double deckernya untuk menguatkan jalur-jalur yang sudah ada. Rilisan 5 unit ini cukup spesial teman-teman, karena sasis yang digunakan untuk bus double decker ini merupakan varian terbaru dari merek asal Swedia yaitu Volvo. Oke, ini sekarang jam 16.51, persiapan bus 1, 2, 3, 4, 5 PO Gunung Harta Transport Solution GHTS akan segera rilis dari karoseri Adi Putro nih teman-teman. Aku kejatah ngawal di bis terakhir nih, bis 5 nih. Pada April 2022 silam, pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat standar emisi untuk kendaraan diesel naik dari Euro 2 menjadi ke standar Euro 4 minimal. Dan Volvo langsung merespon dengan menghadirkan beberapa varian sasis untuk memenuhi persyaratan standar Euro 4 ini. Untuk Volvo, nggak Euro 4 dulu, tapi Volvo langsung menggunakan standar Euro 5 untuk sasis terbaru yang akan dipasarkan di Indonesia. Mulai dari Volvo B8R, B11R Double Axle hingga B11R 450 HP Triple Axle yang merupakan varian tertinggi dari sasis barunya Volvo ini. Untuk bus di Indonesia, Volvo lah yang memulai standar Euro 5 ini, dan PO GHTS menjadi pemilik pertama sasis flagship ini teman-teman. Dengan hadirnya bis ini akan menjadi awal era baru kendaraan diesel komersil, terutama bus yang lebih ramah lingkungan. Oke teman-teman, ini lagi nunggu proses sembahyang. 1, 2, 3, 4, 5 tambah 1 ada bus 1626 yang ikut disembahyangkan. Sekarang aku mau masuk ke dalam untuk lihat kandang tronton. Di dalam sana banyak banget bus tronton yang terparkir. Dan kebetulan hari ini banyak yang nggak jalan karena persiapan untuk disewa sama salah satu pondok untuk memulangkan para santrinya menuju ke arah Jakarta. Puasa minggu pertama dan kedua biasanya sih waktu sepi-sepinya penumpang, karena orang-orang cenderung nunggu waktu akhir bulan puasa untuk bepergian atau mudik. Nah, saat-saat ini biasanya digunakan oleh perusahaan otobus untuk mempersiapkan armadanya guna menghadapi arus mudik lebaran, seperti perawatan rutin, check up semua komponen yang ada di bus, dan lain-lain. Dan biasanya waktu gini tuh banyak banget orderan dari beberapa pondok pesantren untuk memulangkan para santrinya sebelum waktu ramai atau puncak arus mudik. Ini persiapan berangkat GHTS 015, dulu GHTS atau Gunung Harta 89. Tronton pertamanya Gunung Harta pakai 2542, yang ini masih pakai Astronik teman-teman. Ini berarti usianya sekarang udah berapa tahun ya? Hampir 8 tahun, masih kinclong. Setelah proses sembahyang, bahwa bus ini nanti akan selamat ketika selama perjalanan, dan pokoknya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan lah. Sekarang saatnya kita akan melakukan road test sekaligus pengambilan gambar. Nanti rutenya nanti dari
full package ini kita masuk tol langsung, keluar di daerah Taman Dayu dan balik ke sini lagi. Nah, selama proses pengambilan gambar nanti kita akan juga mereview dan merasakan sensasi dari bus Volvo B11R yang Euro 5 ini kayak gimana sih rasanya, dan nanti kita akan tanya-tanya juga sama pengemudinya kalau bedanya dengan B11R yang 430 dengan 450 tuh yang bagian mana sih. Terus kalian juga mau nunjukin ke teman-teman kalau kemarin pas waktu aku nge-review di karoseri masih banyak pada plastikan. Ini sekarang udah dicopot semua plastiknya di seat-seatnya, jadi kita bisa lihat bentuk asli dari seat terbaru dari PO Gunung Harta Transport Solution ini. Nah teman-teman, ketika kemarin waktu di karoseri itu kan ini masih gelap, terus masih banyak plastikan dan belum dirapikan. Nah sekarang kayak simulasi ketika nanti akan jalan beneran. Nah bentukannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk kelas sleepernya ini totalnya dalam deck bawah ini ada cuma 4. Karena jumlahnya cuma 4, ini menjadikan sleeper double decker paling bisa dibilang paling longgar dan nggak sempit teman-teman. Ini bentuk desainnya ini seperti jet bus Dream Coach yang satu bus isi 20 ginian, tapi ini untuk dek bawah cuma diisi 4, jadi otomatis ruangannya itu dibuat lebih gede lagi dan lebih lebar lagi. Buat yang mau biasa sama tempat sempit itu kayaknya dengan naik bus ini kayaknya enggak deh, aman. Yuk kita sekarang coba sleepernya ini di sleeper nomor 2A GL Green Luxury. Jadi teman-teman misalkan beli pemesanan online di websitenya Gunung Harta, kalau pengen sleeper tulis saja Green Luxury. Naiknya itu ada tangganya di sini, lalu gini, enak kok. Nah gini teman-teman, ini untuk ruangan ini longgar banget di sini. Terus bantalnya gede juga nih, bantal segede bantal rumahan. Terus juga dikasih fasilitas guling baru nih, GHTS tulisannya nih. Semua di branding GHTS, sama ada selimut. Nah, cuman selimutnya ini masih selimut, bukan selimut bed cover ya kayak ala-ala bus di Muryaan sana, masih selimut yang biasa, standar lah. Ngehadapin AC yang dingin ini masih lumayan, tapi kayaknya teman-teman perlu jaket juga perjalanan jauh karena rumornya rencananya ini bis ini dijalankan rute yang cukup jauh teman-teman. Karena posisi sleepernya cuma 4, jadi ini lumayan panjang. Tempat tidurnya ini mungkin sekitar hampir berapa ya? 180 cm nih kayaknya, atau hampir 2 meter. Soalnya kita buat merebah ini hampir maksimal nih teman-teman. Nah ini masih bisa maksimal lagi loh. Ini merebah banget loh, asli. Enak banget sih ini. Mungkin harganya untuk rute sejauh itu mungkin sekitar 600.000 masih masuk ini. Oh ya, di sini juga disediain fasilitas kayak cup holder. Kalau mau ngecas di sini juga ada colokan listrik. Tapi colokan listriknya bentuk USB charger ya. Sekarang udah nggak bisa penumpang dikasih fasilitas colokan listrik kayak di rumah gitu, karena himbauan dari KNKT. Jadi untuk bus standar semua menggunakan USB charger. Bisa digunakan di sini atau di Lover AC Jetbus 3 ini teman-teman. Ada custom juga untuk kelas sleeper di sini. Itu dikasih ini teman-teman. Ini misalkan teman-teman mau makan atau mau minum, bisa naruh minuman makanannya di sini, ataupun teman-teman pengen kerjain tugas bawa laptop atau MacBook itu dikerjain di sini. Ini kayak di kereta api gitu loh, udah di meja kecil gitu. Di sini juga disediakan audio video on demand. Nah ini basicnya Android, lumayan gede untuk ukuran bus. Dengan perjalanan jauh ini kayaknya nggak bakal bosen deh teman-teman. Dan kalau kita lihat dari desainnya ini udah menggunakan desain terbaru yang dilengkapi dengan akrilik, lalu ada aksen segitiga yang ke arah bawah gini. Terus ini ada buat panelnya, ini persis kayak spek pameran Buzzword 2022 silam yang sekarang dijalankan GHTS 090 Volvo B11R 430 Truck
akhirnya Gunung Hartana ini udah 450 teman-teman. Ini ada tombol juga di bawah ini ada 2. Tadi aku coba ngoperasiin, ternyata untuk tombol yang sebelah kiri itu untuk opsi lampu. Nah kalau diginiin, lampu yang ada di baliknya akrilik ini akan nyala sehingga aksennya akan lebih nampak teman-teman. Jadi kalau misalkan dibuat foto atau buat lebih instagramable gitu. Naik bus mewah ini kita matiin, dan di sebelah sini itu ada kursi pijat. Misalkan kita perjalanan jarak jauh terus pegel-pegel, tinggal mencet ini aja. Ini bagian punggung ke bawah ini sampai ke sini itu getar teman-teman. Gokil sini, fasilitasnya lengkap banget. Nah, kita sekarang menuju ke sleeper yang depan. Ini ada sedikit perbedaan. Untuk sleeper yang depan ini menurutku ini lebih sempit, atau ruang kepala kita tuh lebih sedikit dibandingkan dengan yang belakang, karena emang di sini itu tempat untuk suspensinya teman-teman, dan roda juga, jadi posisinya agak naik dibandingkan dengan yang belakang sini, sehingga ruang kepala kita agak press, tapi masih masuk akal lah, masih worth it dibandingkan dengan versi GHTS berapa ya, 8889 yang pakai sasis 2552 itu bener-bener mentok teman-teman. Kalau ini masih bisa dikompromikan lah, masih nyaman lah. Kalau yang ini kan longgar, sleepernya cuma 4, sedangkan yang versi GHTS 8889 itu sleepernya ada 6, 1, 2, 3 baris ke belakang gitu. Dan di sini ini ada sekat untuk memisahkan antara ruang kru dengan ruangan penumpang. Sekarang kita mundur ke belakang. Di sini ada smoking area teman-teman. Nah ini smoking areanya lumayan longgar. Untuk ukuran bus, smoking areanya udah cukup mewah ini. Soft touch-nya kayak gini, empuk banget. Ini dari jahitan Aldila kalau nggak salah. Sama kayak joknya ini juga Aldila. Dan kalau merokok jangan lupa ini dibuka, asapnya bisa keluar. Untuk kakinya ini juga longgar teman-teman. Kalau mau merokok gini udah enak banget. Ini kurang satu nih kayaknya, belum disediain. Asbaknya belum ada nih. Mungkin ditaruh di sini deh teman-teman. Dan untuk 2 orang pun masih bisa di sini. Jadi ini adalah kabar baik buat orang yang nggak bisa berhenti untuk merokok. Nah di sini juga ada mini cafe. Jadi kedepannya penumpang akan dikasihkan free minuman, atau minuman berupa teh, kopi dan sebagainya bisa buat di sini teman-teman. Ataupun misalkan bepergian bersama anak kecil yang butuh susu, itu kan harus bikinnya dengan air panas ya. Di sini juga udah disediakan air panas teman-teman. Tempatnya juga enak dijangkau dan cukup longgar sih. Yuk. Selanjutnya di sini udah ada toilet nih. Toiletnya kayak gini. Oh mati masih ada ya? Oh enggak sih, tapi ini nggak bisa dibuat untuk buang air besar. Kita tutup lagi, kita matiin. Aksennya udah keren nih, ada cuttingan laser di sini ini ada subwoofer, ditutupin cuttingan kayak gini, ada tulisan jet bus, keren. Yuk sekarang kita langsung aja naik. Tangganya hati-hati teman-teman ya. Ini emang tangganya ini aku konfirmasi emang lebih sempit dibandingkan dengan double decker jet bus versi sebelumnya. Ini juga agak sempit sih. Sekarang kita naik. Ini adalah seat lantai atas dengan konfigurasi 22 kayak gini, dengan total ada 30 tempat duduk dalam satu deck atas ini. Dilengkapi dengan fasilitas bantal nih. Lalu juga ada selimutnya kayak yang di sleeper ya, green platinum. Juga disediakan audio video on demand atau AVOD yang gedenya sama dengan yang sleeper. Sekitar 14 in berapa ya ini ya. Dan ini semua basisnya Android teman-teman. Jadi misalkan teman-teman pengen ngasih sinyal WiFi di sini, nanti kan terhubung sinyal WiFi, dan misalkan mau Netflix, mau YouTubean itu bisa. Tapi teman-teman harus bawa headset sendiri kayaknya ya di sini ya. Soalnya kalau nggak gitu nggak bisa nikmatin audionya. Kita sekarang maju ke depan aja ya. Ketika kita lagi ada di kursi terdepan dari GHTS berapa ini? Ini 9. Ini urutan kelima, berarti GHTS 095 ini dalam satu konvoi ini. Nah, ini sekarang mau memperagakan duduk di seat terdepan ini, teman-teman. Nah, gini. Ini dengan tinggiku yang 167, nggak sampai 170. Ini nggak mentok kakiku. Loh, masih sama dashboard, masih ada jaraknya ini kan ke sini, masih lumayan longgar. Dan untuk nekan reclining seatnya, itu kita tinggal tekan yang warna merah ini, terus kita giniin. Nah, udah. Ini udah nyaman banget sih ini, tapi masih bisa direbahin lagi sih kayaknya. Nah, tapi jangan terlalu gini ya.
sungkan sama kakinya yang belakang soalnya. Dan juga ini dilengkapi dengan sabuk pengaman, taruh di sini. Ya kayak gini teman-teman. Cuman minusnya nih yang aku kurang srek dengan GTS yang terbaru ini, untuk yang double decker yang atas itu di depan ini menurutku terlalu banyak stiker nih, lihat nih. Nah, jadi pandangan penumpang kayaknya kurang deh. Ini saran sih buat GHTS, ini tulisan GHTS nya taruh di bawah aja di dashboard sini, atau mungkin ngilangin tulisan Voyager sama Jetbus ya. Karena kan ini kita udah tahu gitu loh, ini adalah produknya Jetbus. Tinggal tutupin aja, ini dihilangin GHTS naik gitu. Kayaknya lebih cakep deh daripada 3 lapis gini yang kayaknya ngurangin visibilitas dari penumpang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini juga gede teman-teman, rumahnya dari Avot yang depan ini juga gede, sehingga nambah nutupin pandangan ke depan kayak gitu. Selebihnya emang bus ini nyaman sih. Untuk tempat duduknya ini udah menggunakan Aldila yang terbaru, dan infonya ini Aldila yang lebih empuk dari standarnya Aldila. Jadi request dari Gunung Harta untuk menambah density dari busanya ini sehingga lebih empuk gitu, dan jahitannya juga jahitan terbaru dari pabrik jok Aldila teman-teman. Leg restnya juga bisa dinaikin, terus ini mau naruh sepatu di sini juga bisa kayak gini, dan yang di bawah sini juga bisa sebagai footrest ya gitu. Dan ini juga bisa di-adjust naik atau maju mundurnya. Nah, misalkan anak kecil yang duduk di sini biar kakinya nggak gantung, tinggal di maju. Wah teman-teman, ini benar-benar luar biasa sih. Ada 5 bus Euro 5 pertama di Indonesia yang dijajar secara di depan ke belakang, GHTS 091 sampai GHTS 095, dan semuanya ini double decker. Dijajar kayak gini, kayak kereta-keretaan gini, asli ini keren banget sih. Dan ini kan pohonnya ini juga membentuk perspektif gitu kalau misalkan kita foto dari jarak jauh. Asli ini cakep banget buat foto-foto, gokil. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice. Sambil nunggu, nih aku mau ngasih tahu hal yang menurutku paling ganjel ya, selain tulisan GHTS di atas itu, yaitu ini teman-teman. Ini loh, itu kan di bagian mesin belakang, mesin di sini atasnya ini kan tempat AC ya, AC dari Songse. Nah di sini, nah itu kan AC-nya gede sehingga memakan space kaca yang di atas itu. Itu kenapa kok nggak diterusin warna hitam gitu aja ya? Ini di blok hitam gini loh. Nah itu kayaknya lebih cakep deh teman-teman. Kok malah di kotak gini sehingga malah sedikit mengganggu. Itu aja sih unek-unekku yang ganjel di sini. Ini kalau di blok hitam terus gini itu kan selaras dengan liverynya juga bagus. Enak putih Pak sama yang 430. Oh, enak ini Pak. Enak ini ya? Enak ini ya. Beda berarti ya? Tarikannya lebih mantap ini. Tarikannya lebih mantap ini? Iya. Oke. Tapi kalau konsumsi kita belum tahu ya konsumsi bahan bakar ya. Iya. Konsumsi bahan bakar kita Standby belum tahu. di depan ada truk, tolong bus 5 tutup jalur kanan. Ada truk kita melewati dulu. Itu alarm apa Pak ya Pak? Ini alarm
sensor depan kecepatan. Oh, Depannya. dekat apa enggaknya? Kalau terlalu dekat itu sensornya bunyi. Iya. Wah, canggih berarti ya. Terlalu banyak sensor kayaknya nih. Pindah jalur juga kalau pindahnya terlalu mendadak dia bunyi juga. Oh, Jadi gitu. nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kayak manuver terlalu cepet nggak boleh, Pak ya? Manuver terlalu cepet nggak boleh. Harus mesti bunyi. Oke. Ini mobil cerewet ini, Pak. Mobil cerewet. Mobil cerewet. Mobil cerewet. Tapi untuk safety, Pak ya. Ya, safety-nya Kalau transmisi sama ya, iShift sama ya nih ya. sama. Ada indikator AdBlue-nya juga. Ada. Yang baru sekarang. Ya. Perbedaannya cuma di AdBlue aja kalau saya. AdBlue. Misalnya kalau AdBlue sampai habis dia nggak bisa jalan juga. Oh, gitu? Maka hilang, iya. Oh, berarti harus AdBlue harus Isi tetap buang, ini ya? gas buangnya harus selalu aktif dia. Yang AdBlue-nya itu ya. Iya. Kalau sampai kehabisan dia tenaganya hilang. Tenaganya hilang. Oh, gitu. Berarti ngaruh juga AdBlue-nya itu Iya. ya. Oke. Ini sensor ngantuk nih Pak Ge. Sensor ngantuk, Ngantuk, rokok. sensor rokok, ngobrol. Unsafe following distance. Ngobrol gak oleh mas, kamu. Oh, di Senen ini ya. Nah ini. Bulene juahat tuh. Untungnya ini ora bahasa Indonesia tapi ra ngerti maksudnya. Ora emosi. Emosi tok. Nah, ini yang membedakan dengan Euro 3 dengan Euro 5. Euro 5 udah ada ininya ya. Udah ada tambahan cairan aditifnya AdBlue ini. Nah, jadi udah mengoperasikan Euro 5 dan menghasilkan emisi gas buang yang lebih baik lagi. Kita nanti ini ada tambahan sedikit cairan aditif AdBlue ini berupa urea dan semacam air destilasi gitu teman-teman yang bakal menjernihkan gas buang. Jadi nanti gas buangnya itu dari mesin, ini mesin masuk ke sini kan, lalu akan diolah di sini dengan disemprotkan dengan cairan AdBlue yang penyemprotannya itu juga menggunakan sensor yang ada di depan sana teman-teman. Jadi ini udah lumayan canggih ini. Di pompa di sini buat nanti ngolah gas buangnya ini kan. Gas buangnya nanti di injektor di sini. Oh, Ini injektor. iya. Ini double ini Pak ya buat Alternator AC. alternator AC double ya. AC double. Karena dia pakai songs ini ya. Kalau yang turbo kan cuma satu ini. Oke teman-teman, ini kebetulan ada Pak Yoyo selaku owner dari GHTS Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang. juga atas Ya, makasih. rilisnya 5 Makasih. unit Volvo B11R double decker 450 Euro 5. Nah, berarti dengan rilisnya bus ini, Ya. 5 ini total dari berapa double decker Pak sekarang? Baru 10 kita. Baru 10. Baru 10. Baru aja 10. Dan semua dari Adi Putro ini ya. Semua Semua betul kita dari Adi Putro. Adi Putro semua. Khas banget Gunung Harta, warnanya liverynya kayak gini. Ya. Terus apa? Hijau dan cakep lah gitu. Cuman ada satu Pak ini yang Ya. lain daripada Gunung Harta sebelumnya. Ya. Nah, ini kok biasanya tulisannya Gunung Harta, ini kok tulisannya nih GHTS ini Pak. Ini Ya. paling banyak pertanyaan sama netizen ini. Kan Gunung Harta Solution kan dulu kan warnanya khasnya hijau kan. Iya. Kita mau lebih membedakan dengan sama Gunung Harta Bali. Oh, ya, gitu. dia kita singkat GHTS. GHTS, Gitu pokoknya Gunung Harta Bali kan Gunung Harta Ya. gitu ya. Jadi biar orang tuh nggak ketukar-tukar soalnya Ya. rutenya juga beda Pak ya. Beda, Rutenya rutenya beda. beda. Orang kadang ada yang tanya mau naik Gunung Harta dong, Gunung Harta
ke Jakarta, Malang Jakarta itu kan dilayani GHTS. GHTS. Ataupun mau ke Denpasar dari mana gitu kan dilayani sama Gunung Harta Merah gitu. Ya, Jadi gitu. untuk membedakan GHTS itu dari Malang gitu Pak ya. Dari Malang. Nah, gitu. Nah, terus mengenai ini Pak. Sekarang kan udah mulai bergeser nih dari Euro 3 ke Euro 4 ke atas ya. Ya. Dan untuk brand-brand premium kayak contohnya Volvo ini udah masukin sasis Euro 5. Ya. Nah, Pak Yoyo sebagai pengguna yang pertama kali Pak. Dalam tanda kutip Pak Yoyo kok berani Pak dengan langsung menjadi yang pertama. Itu gimana Pak? Pertama gini, kita kan sebelum udah punya Volvo yang Euro 3 kan. Iya. Dari perjalanan itu engine Volvo ini menurut saya sangat cocok di Indonesia. Sangat cocok di Indonesia. Pertama itu, saya yakinnya itu. Ketiga, segi jalan, di Indonesia kan lumayan jalan kan ada gelombang, ada gini kan. Segi jalan, kebetulan kaki-kakinya yang punya Volvo ini sangat kuat gitu loh. Oke, Sangat untuk kuat Volvo dan ini. sesuai dengan fungsi jalan di Indonesia. Oke, berarti untuk mesinnya Volvo ini kuat. Ya. Terus Pak Yoyo langsung percaya ya. Padahal ini kan yang memakai pertama kan untuk bus itu kan GHTS Pak ya. Pertama, kebetulan gini, awalnya kan pihak Indotrack menghubungi saya kan, ini ada sasis 6. Terus saya pikir Euro 5 ya. Kebetulan pada saat itu banyak yang tidak mau Euro 5. Tidak mau karena mungkin ada Ya, beban additional cost tentang ada AdBlue-nya. AdBlue yang Ada kualitas solar di Indonesia kan belum mampu. ya. Tapi saya yakin karena kualitas engine Volvo ini menurut saya sangat mumpuni. Itu yakin saya dicuri, udah saya ambil 6 aja langsung. Karena pengalaman udah punya beberapa Volvo, ya, ini udah tahan banting lah istilahnya Pak ya. Tahan banting dan sangat tahan banting menurut saya. dan Pak Yoyo langsung percaya dikasih informasi sama Indotrack bahwa akan ada 6 unit 6. sasis yang masuk Indonesia pertama ya. Pertama, Langsung Pak Yoyo ambil semua. langsung. Udah saking percayanya dengan Volvo. Bahan bakarnya berapa dengan bekasnya AdBlue masih belum tahu kayaknya nih Pak ya. Maka kita harus berangkat coba. Oh, oke. Ya, tanggal 8 kita coba. tes Ayo, coba, pas oke. itu bareng dong. Bentar Pak, pasti capek Pak muter-muter saya Pak. Ada yang menarik nih teman-teman. Pak Yoyo tadi bilang ada 6 unit sasis Volvo B11R 450 Euro 5. Ya. Tapi yang rilis kok cuma 5 Pak. Aduh. Nanti yang satu ditunggu bulan Agustus saja. Ditunggu bulan Agustus, teman-teman. Ya. Itu clue dari Pak Yoyo. Ditunggu bulan Agustus di Jakarta, Pak ya? Jakarta. Oke. Nah, terjawab kan teman-teman, total 6 sasis yang keluar cuma 5. Nanti tunggu aja Agustus sama Pak Yoyo. Ya. Pasti banyak teman-teman yang tanya ini. 5 unit ini bakal dijalani kemana sih, Pak? Kita udah setting dari awal sih, pas saat pembelian ini Jakarta Madura 2 unit. Madura 2 unit, Sumeneb ya? Ujung Sumeneb. ya? Jakarta Banyuwangi 2 unit. Jakarta Banyuwangi 2 unit? Ya, yang satu nih jalan ke Malang. Satu bakal jalan ke Malang? Ya. Nanti kita sambil nunggu unit yang akan keluar. Oke. Ya. Kalau Banyuwangi itu bukannya harus satu crash itu 3 ya Pak ya? Ya sementara 2 dulu. Oh sementara 2 dulu, berarti satunya di cover sama UHD kah atau apa gitu ya? Ya. Oh paham, makanya untuk yang double decker baru ini seatnya nggak satu-satu, enggak. tapi dua-dua. Dua-dua. Untuk menyesuaikan pasar Madura sama pasar Banyuwangi. Banyuwangi Jember juga kan. Oh berarti Banyuwangi ini nggak lewat situ Bondo ya, lewat Enggak, Jember ya? Lewat Jember. Banyuwangi, Jember, lalu Probolinggo, Lumajang itu ya lewat itu ya? Lumajang ya. Lewat situ teman-teman. Nanti jalurnya lewat jalur berliku yang apa? Hutan Gumiter. Iya. Yakin betul. Pak dengan double decker? Yakin lah. Yakin ya? Yakin. Oke. Wade udah biasa lewat kan? Wade biasa lewat. Udah. Otomatis Dede kan bisa lah ya. Ya tinggal dikit kan. Tambah dikit. Ya udah deh Pak, ini segitu aja pertanyaan dari Iya. saya. Pak Yoyo juga mungkin ada tamu lagi mungkin di Iya. sini. Makasih Mas Ito udah diliput kita nih. Siap, saya juga Iya. terima kasih sudah diundang di acara ini. Udah selamat Pak. Iya, Oke. makasih. Ya, terima kasih teman-teman udah nonton video perilisan dan road test dari Gunung Harta ini. Dan buat teman-teman yang pengen nyoba, tungguin di jalur-jalur Madura sama Banyuwangi ya. Tapi tanya dulu Pak, untuk yang lebaran ini masih jalan kemana dulu? Buat teman-teman yang mau mudik nih. Jakarta Jember. Oh, mau jalan ke Jakarta Jember sama Jakarta Malang kayaknya ya. Malang, ya. Jadi Malang sama Jember
kalau untung-untungan bakal dapat yang ini teman-teman. Tapi Ya. untuk rute aslinya dia bakal dijalankan di Madura sama di Banyuwangi. Banyuwangi. Oke, Ya. terima kasih. Sampai jumpa di Ya. lain kesempatan. Bye-bye. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.